kita oleh mereka itu kan tidak absolut. Ya, gitu benar. Wakil rakyat kami tidak benar-benar wakil. Karena iya, karena sudah duduk mendapatkan suara kita, terus kemudian merasa mewakili segala-galanya gitu lah. Assalamualaikum, Cak Lutfi. Waalaikumsalam, Mas Yogi. Iya. Apa kabar Candi Sumber Tetek? Apakah masih mengalir airnya? Alhamdulillah, Mas. Aman, terkendali. Ayem, pitike keloro ayabane. Iya. Calon, ini mungkin suasana kampung gunung ini. Enak ya, ayem ya lu. Iya, Mas Yogi. Wis samping kanan kiri. Iya, Jalut. Ini kita lagi ngomongin soal rame-rame negara amerta. Indonesia lagi rame juga sih katanya dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Wah, lek jenenge Undang-Undang Cipta Kerja itu yang misalnya wah, iki koyoknya tadi gawe kerja iki. Mungkin ini, tapi di sisi lain kemudian ya, Pak Dewi. Tapi kemudian jadi kontroversi, arek-arek yang mahasiswa demo dan sebagainya, gak ngerti aku teman-teman ini kemudian timbul anarkisme yo sing lempar, tapi biasalah itu namanya unjuk rasa, gak ngono gak seru lah katakanlah gitu. Tapi di sisi lain juga bagaimana undang-undang ini tebalnya juga 980 sekian halaman, yang kemudian mempelajarinya itu karena segitu besarnya akhirnya kan wakeh berarti yang dibahas gitu, dan ada 11 klaster. Karena ada 11 klaster tunggal ini akhirnya iki kalau saya pribadi melihatnya, karena kita juga tidak mempelajari secara detail apa aja, tapi dari 11 klaster itu sudah muncul ada ketenagakerjaan, ada pendidikan, ada investasi, perizinan dan sebagainya. Nah, di dalamnya itu kemudian ada beberapa pasal yang kontroversial sehingga kemudian memunculkan ya, termasuk dalam ketenagakerjaan. Yang menarik kemarin ini di Pasuruan katakanlah, di Probolinggo dan sebagainya, teman-teman mahasiswa yang kemudian turun karena menganggap undang-undang ini ya pro kontra lah. Nah, di sisi lain mungkin ada teman-teman lho kon gak ndelok kabeh, kon wis ngomong undang-undang wis maca durung. Iki lho manfaate kanggo desa. Cak Lut, gimana dari teman-teman Stapa, dari kacamata sampean pribadi melihat kondisi ini, Cak Lut? Iya, Mas, ya secara teori negara demokrasi ya intinya ada kelemahan memang ya, prosedural kita ada formalitas sudah dibangun bias politika itu untuk membangun check and balance, ada eksekutif legislatif yang kebetulan kondisi ini petanya ya peta di parlemen sama di eksekutif itu ya gampangannya selesai. Umpama voting kan mesti menang pemerintah kan begitu. Tapi di satu sisi kan ada kekuatan civil society atau pada konteks ini rakyat. Nah, itu ada kelemahan. Kalau sampai terjadi kayak begini, itu kan intinya ada kebuntuan komunikasi. Jadi kalau bicara soal substansi omnibus law-nya, karena aku juga bukan basicnya hukum aja, sempat diskusi dengan teman yang dihukum ya, yang konsen di sana. Dia juga ada menyadari bahwa terjadi terbelah di kalangan pakar hukum sendiri. Ya hari ini akhirnya keterbelahan itu ya menjadi kutub yang sangat besar. Bisa kita lihat di kalangan pengusaha yang diklaim pemerintah ini juga akan memudahkan pengusaha, terus juga sebagian yang kontra juga mengatakan ini lebih pro pengusaha tidak pro buruh gitu. Ini yang klaster ketenagakerjaan ya. Iya, itu juga terbelah. Yang pengusaha juga ada yang pro, juga ada yang kontra. Kemarin juga dimuat media nasional ada yang kontra juga, yang mengatakan ini bahaya justru
mengancam dunia usaha kayak gitu. Tapi menurutku yang penting juga hari ini jadi catatan adalah untuk wakil rakyat kita, Mas Yogi. Saya dulu sering mengatakan bahwa keterwakilan kita oleh mereka itu kan tidak absolut. Ya, gitu benar. Wakil rakyat tapi tidak benar-benar wakil. Karena iya, karena sudah duduk mendapatkan suara kita, terus kemudian merasa mewakili segala-galanya gitu lah. Tidak gitu loh, bahwa itu hanya ya prosedur demokrasi sistem yang kita bangun seperti itu. Jadi harus tetap dibuka dialog, jangan kemudian ditinggal begitu saja suara masyarakat gitu. Tiba-tiba ditetapkan dalam kondisi yang ya katanya kemarin diminta untuk tidak membuat kebijakan yang tidak sensitif terhadap krisis, terus kemudian memicu masyarakat untuk berkumpul, ini malah wah ya wis gak karu-karuan nih Mas. Ya, benar. Ya, di sisi lain juga ini ada beberapa, kalau saya bilang tadi kebuntuan ya, kebuntuan komunikasi antara banyak pihak. Nah, di sisi generasi kita juga sih kaitannya dengan teman-teman aktivis, teman-teman elemen masyarakat yang kemudian kontra dengan itu, yang ya namanya perbedaan pendapat kadang-kadang juga masuk di ranah yang lebih besar, ranah provokasi dan sebagainya. Gimana kemudian melihat fakta ini? Ya, saya agak khawatir kalau kemudian pemerintah tidak mengawali untuk membangun komunikasi atau dialog antara teman-teman. Ini justru akan menjadi parah karena kan yang kita lihat terakhir diwakili oleh Pak Mahfud MD itu kan pernyataannya lebih kepada ngomong kondusivitas, terus kemudian memberikan ancaman, warning kepada demonstran, tapi tidak ada kemudian dibangun bahwa ini ada fakta bahwa ada penolakan di masyarakat. Penolakan itu tidak hanya kelompok mahasiswa, para ahli pun itu tokoh masyarakat itu juga iya. Kenapa kemudian apalagi ormas besar kayak PBNU juga statementnya tegas itu, sehingga dibuka dialog. Apa sih yang nggak bisa didialogkan gitu? Ya, benar. Iya. Artinya memang ruginya apa yang dadi korban ya tetap yang cili-cili, yang tak embong-embong. Ya mahasiswa korban, polisi juga korban saya kira yang di bawah. Akhirnya ya Joko teman-teman yang aksi dan sebagainya ruwet di situ, akhirnya kemudian hari ini juga bentrokan yang kemudian saling menyalahkan, represif dan sebagainya. Ya itu bagian. Tapi di sisi lain memang memandang itu tadi poin yang pengen kita garis bawahi adalah wakil rakyat kita ini kemudian tiba-tiba tidak absolut itu tadi ya, sehingga kemudian Trias ini gak jalan. Itu artinya kenapa ini sebenarnya melihat fenomena ini Jalut? Apakah kemudian kita nggak percaya gitu? Nah, itu rasa ketidakpercayaan ini kena dalam lingkaran karena kepentingan atau proses demokrasi kita yang memang benar-benar high cost. Nah, bagaimana kemudian Jalut? Mas, memang tadi itu ini baru prosedural semuanya gitu ya. Kemarin kan ya proses pemberian mandat melalui proses pemilu itu ya dianggap sebagian oleh wakil rakyat itu ya beli selesai begitu loh Mas, transaksional terus kemudian sudah biar selesai gitu loh. Kalau habis ngekno suara munang aku ya, bisa pejare aku itu ya, gasar-gasarannya ngomongnya. Iya. Pejare aku. Iya, gitu. Makanya kemudian itu tadi bahwa mandat itu, keterwakilan itu tidak absolut. Yang namanya Vox Populi, Vox Dei itu suara rakyat, suara Tuhan itu ya tetap itu harus jadikan prinsip oleh wakil kita gitu. Karena kalimatnya adalah suara rakyat, suara Tuhan, bukan suara wakil rakyat, suara Tuhan.
Nah, betul. Betul Mas Yogi di situ. Jadi dan ya memang sejauh ini kualitasnya seperti itu. Kalau turun pun jaring aspirasi yang mestinya betul-betul menyerap aspirasi juga secara kualitas juga masih kayak begitu ya, terkesan ya mengukurkan Normatif banget. kewajiban, Iya. ya dan menyenangkan sebagian dulu yang membantu memenangkan gitu aja kan gitu. Wis rek digawe anu ae ya aspirasine. Wis digawe anu iki tanda kutip lho ya, dadi gak paham opo ya. Saya tidak pengen mengeneralisir tapi ya faktanya ada yang banyak yang begitu gitu. Banyak ya. Ada juga yang cukup ideal. Mungkin dulu proses jadinya tidak terlalu beda dengan yang lain, tapi kemudian ketika jadi juga mencoba untuk betul-betul menjaring aspirasi, menyuarakan kepentingan rakyat juga ada yang seperti itu. Ya benar. Cuma ya kebetulan nggak banyak yang kayak begitu. Tidak banyak, karena sistem juga berpengaruh terhadap proses itu. Apa ya? Nulari. Oke, terima kasih Jalut. Selamat. Siap Mas Yogi. Bersolat Jumat. Oke, semoga aman, tetap aman dan segera ada solusi lah. Kasihan. Ya, benar. Masyarakat itu. Kemarin pemerintah baru ngasih warning mau resesi, kok hari ini malah dibikin kisruh sendiri. Siap, terima kasih Jalut sharingnya pagi ini. Iya. Sukses.